Bismillahirrahmanirrahim. Menyebar kemana-mana. Dahulu orang berdusta menyebar itu kan sulit, Bu. Pamannya kita mau berdusta, untuk menyebar di satu puskopkar ini agak sulit karena kan dari mulut ke mulut. Tapi kalau sekarang ini kita nulis di medsos saja sebuah berita hoax, itu sudah menyebarkan satu dunia, bukan? Jadi hadis ini baru dipahami oleh para ulama, rupanya inilah yang dimaksud orang berdusta sampai membumbung ke ufuk itu. Sekali nulis kemudian langsung di-share, bukan hanya satu grup, satu dunia tahu. Inilah maksudnya berdusta membumbung ke ufuk itu. Naudzubillah, sekarang loh hari-hari orang berdusta semua orang lihat. Ya, maaf Bu, saya minum. Kemudian juga ada juga Nabi SAW melihatkan ada orang yang telanjang, tidak pakai baju dan tidak pakai celana, telanjang bulat, laki-laki dan perempuan rupanya berada di penggorengan, kan, bejana, kemudian dibakar di bawahnya. Dia tidak bisa keluar dari bejana itu, kepanasan luar biasa. Ketika ditanya, rupanya mereka adalah para pezina. Kemudian Rasul melihat lagi ada danau semua darah, bukan air tapi darah. Jadi ada orang yang berenang di tengah itu, berusaha ke pinggir tidak bisa karena setiap ke pinggir ada malaikat yang menyuapkan dengan batu. Akhirnya ke tengah lagi, ke pinggir disuapin batu lagi, ke tengah lagi, tersiksa orang ini. Ketika ditanya, rupanya mereka adalah para pemakan riba. Ya. Kemudian juga ada separuh jasadnya bagus, separuhnya jelek. Jadi jasad kesininya cantik, kesininya busuk gitu ya. Ada dua wajah gitu ya, dua badan, satunya jelek, satunya bagus gitu ya. Ketika kemudian ditanya siapa mereka, mereka lah yang mencampur adukan antara amal saleh dengan perbuatan jahat, mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Ya. Kemudian ada juga kaum itu kukunya banyak, itu kukunya itu dari nuhas, disebutkan dari besi, kemudian dicakar-cakar oleh sendiri itu sampai terkelupas daging dari tulangnya itu dicakar sendiri. Rupanya ketika ditanya siapa mereka, kok bisa mencakar-cakar badannya sendiri sampai terkelupas daging dari tulangnya, kemudian malaikat, merekalah orang-orang yang suka membicarakan aib orang lain. Ya, mereka lah orang-orang yang suka membicarakan aib orang lain. Dan banyak lagi Rasul menjumpai aneh-aneh siksaan orang-orang itu. Dan ulama mengatakan ini bukan siksaan neraka, ini siksa kubur. Ya. Apa penyebabnya coba? Penyebabnya banyak. Tadi sudah disebutkan di sini. Di antaranya orang yang tidur saat waktu sholat. Kemudian orang yang berdusta sampai membumbung ke langit. Kemudian orang yang makan riba, kemudian orang yang berzina, kemudian orang yang membicarakan aib orang lain alias ghibah. Ya. Itu semua adalah bagian daripada penyebab-penyebab azab kubur. Termasuk juga Rasul pernah lewat di sebuah kuburan. Rasul mendengar orang-orang itu diazabkan. Kemudian Rasul mengambil pelepah kurma, dibelah jadi dua, kemudian diletakkan di satu kuburannya, yang satunya satu kuburan. Kata Rasul, mudah-mudahan sebelum kering pelepah ini bisa meringankan azabnya, kan. Kemudian sahabat bertanya, kenapa orang itu, wahai Rasul? Kata Rasul, yang satu karena suka ngadu domba, kan, itu namimah, sana sini ngompori orang. Yang satunya pula kalau dia cebok tidak bersih. Dia tidak pernah menghindar dari membersihkan najis saat buang hajat kecil ataupun hajat besar. Ini naudzubillah, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara penyebab-penyebab orang mendapatkan azab kubur. Baik, kalau ini penyebab-penyebabnya. Lalu siapa orang-orang yang akan terhindar dari azab kubur itu? Pertama, orang yang terhindar dari azab kubur adalah orang-orang yang mati syahid. Dan itu berdasarkan hadis, ma balul mu'minin
yuftanuna fi kuburihim illa syahid. Ya Rasulullah, mengapa kaum mukminin diuji dalam kuburan kecuali yang mati syahid? Maka Rasul mengatakan, kafa bi barikatis suyuf ala ra'si fitnah. Cukuplah kilatan-kilatan pedang di atas kepala mereka saat perang itu menjadi fitnah bagi mereka. Maka mereka tidak akan terkena fitnah kubur. Mereka tidak akan terkena fitnah kubur. Secara otomatis tidak akan dapat adab kubur. Kalau fitnah saya saja tidak dapat, tidak ditanya, berarti langsung mendapatkan nikmat kubur orang ini. Ya. Kemudian juga setiap orang yang meninggal sedang bertugas jaga di jalan Allah, mungkin di perbatasan negara Islam dengan negara kafir gitu, atau saat berperang dia menjaga tentara gitu. Kemudian juga meninggal di hari Jumat kalau dia orang soleh. Kalau dia orang baik, orang soleh, orang taat, Allah berikan kematiannya di hari Jumat. Kemudian juga orang yang soleh, yang baik, kemudian Allah berikan kematiannya dengan cara sakit perut. Ya, dengan cara sakit perut, ataupun dengan cara tenggelam, ataupun dengan cara terkena runtuhan ketika gempa gitu ya, terkena runtuhan. Ya, dan dia orang baik, orang soleh dan soleha, maka Allah sengaja memberikan kematian terbaik bagi dia. Nah, itu juga diantara hal-hal yang bisa menghindarkan seseorang dari fitnah kubur dan juga adab kubur. Taib ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sekarang apa peran orang yang hidup, kita-kita ini loh Bu, yang hidup, supaya adalah amalan-amalan itu yang bermanfaat untuk meringankan orang yang ada di kuburan itu. Apa yang harus kita lakukan? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menjelaskan hal ini, saya akan jelaskan amalan-amalan yang bermanfaat dulu bagi si mayat itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu Bu, adalah orang yang introspeksi, senantiasa introspeksi diri dan mempersiapkan sebuah amalan untuk kematiannya. Itu orang cerdas kata Nabi. Amalan ini kan banyak Bu ya kan, macam-macam amalan di dunia ini. Tetapi orang yang cerdas itu pasti dia akan memilih mana-mana amalan yang bermanfaat untuk kematiannya, mana-mana amalan yang sedikit manfaat untuk setelah kematiannya. Lah di antara amalan-amalan yang sangat bermanfaat untuk setelah kematiannya disebutkan dalam beberapa riwayat. Pertama, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Muslim, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila anak Adam meninggal dunia, terputus amalnya kecuali 3 perkara: sedekah yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis yang kedua, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang dikeluarkan Imam Ibnu Majah. Rasul mengatakan, "Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi." Sesungguhnya yang sangat bermanfaat bagi seorang mukmin dari amalannya setelah kematiannya dan dari kebaikannya setelah kematiannya, pertama, ilman 'allamahu wa nasyarahu. Ilmu yang ibu pelajari, kemudian ilmu itu didakwahkan ibu dan ibu sebarkan. Sekarang kan mudah menyebarkan ilmu kan, di tangan ibu kan ada handphone nih, pamannya sekarang ngaji, ibu rangkum, kemudian ibu tulis, kemudian ibu share di grup-grup, kan sama dengan menyebarkan ilmu. Daripada ilmu selfie nggak jelas kan, bagus kita nyebarkan ilmu gitu ya, jelas manfaatnya setelah kematian. Wa waladan salihan tarakahu, atau anak saleh yang ibu didik. Ibu didik sehingga anak ini menjadi anak yang saleh. Tidak mesti anak sendiri, entah anak saudaranya, entah anak orang, ibu ambil angkat, ibu didik sampai dia paham agama, kemudian ibu meninggal dan dia mendoakan, maka itu sangat bermanfaat.
wa mushafan warathahu, atau ibu mau wakaf mushaf, beli mushaf di pasar 1-2 mushaf, cari masjid yang nggak ada mushafnya, taruh di situ supaya orang baca, ya. Atau mungkin ada saudara-saudara kita yang belum punya mushaf, ya, ibu bisa datang ke orang-orang yang nggak punya mushaf, ibu belikan mushaf, ibu kasih dia supaya baca. Itu sangat bermanfaat. Au masjidan bana, atau masjid yang sedang dibangun, ibu ikut nyumbang supaya cepat terbangun masjidnya. Au baitan libnis sabil bana, atau ibu sengaja buat kos-kosan 5 pintu, yang 2 dikontrakkan, yang 3 sengaja bagi orang-orang yang tamu-tamu yang dari jauh yang cari pekerjaan gitu ya. Nah, kasihlah kontrak tanpa bayar, sebulan gratis, 2 bulan gratis, 3 bulan gratis, sampai dia punya pekerjaan umpamanya kan. Alhamdulillah, ya. Ataupun nahron ajrah, ataupun mungkin ada masjid, ada pesantren, ada masyarakat butuh air, nah, ibu danai buat sumur bor atau beli air atau apa. Aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayati, atau ibu sedekah ketika ibu sehat, ketika ibu masih hidup ibu bersedekah. Yalhaquhu min ba'di mauti, itu bisa sampai setelah kematiannya. Ini amalan yang bermanfaat bagi si mayat. Kemudian juga hadis yang ketiga, hadis Jarir ibn Abdillah al-Bajali, Rasul mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang berikan contoh terbaik kemudian diikuti orang, kemudian diikuti lagi orang lain, akhirnya banyak mengikuti, maka dia akan mendapatkan pahala, dan pahala orang mengikutinya sampai pun dia sudah meninggal akan mengalir terus gitu. Ini juga memberikan contoh yang terbaik kepada orang lain. Termasuk juga adalah hadis juga, amalan yang paling baik selain daripada itu adalah doa, haji, umroh, dan begitu seterusnya, ya. Ini diantara amalan-amalan, ya. Lalu kita yang hidup, umpamanya ayah kita meninggal, ibu kita meninggal, suami atau istri atau siapalah dari orang yang kita cintai meninggal, bagaimana cara membahagiakan mereka? Para ulama mengatakan yang paling mudah membahagiakan orang yang ada di kubur itu, Bu, doa. Itu yang paling mudah. Kalau ibu ingin membahagiakan orang tua yang sudah meninggal, ibu yang sudah meninggal, bapak yang sudah meninggal, kita ingin membahagiakan mereka, maka ibu terus berdoa sejak dia meninggal sampai hari ini, walaupun mungkin berpuluh-puluh tahun. Berdoalah dengan 3 kata. Apa itu? Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dosanya. Maka dia sangat bahagia, Bu, kalau ibu ngomong begitu. Yang kedua, Allahumma arhamhu, ya Allah kasihi dia, rahmati dia. Itu sangat bahagia kalau dia mendengarnya. Yang ketiga, Allahumma tsabithu, ya Allah tetapkan dia. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit, ya Allah mantapkan jawabannya supaya jangan salah, ya. Karena orang itu kan akan terus diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, kan. Kalau dia dapat azab kubur, naudzubillah. Kalau dia dapat nikmat kubur, alhamdulillah. Lah orang-orang yang diazab itu mereka juga menunggu-nunggu kita gitu, ya, doa-doa kita itu. Karena itu bisa meringankan azab mereka. Dengan kita berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni dosa dia, rahmati dosa dia, mantapkan dia ya Allah, berikan dia kemudahan di situ. Itu sangat bahagia si mayat itu. Bahagia sekali. Termasuk juga yang kedua setelah doa, sedekah. Sedekah itu membahagiakan orang mati. Ibu ada uang, nampak ada masjid, saya sedekah untuk orang mati. Nampak ada orang fakir miskin, anak yatim, sedekah untuk orang mati. Nampak ada orang yang perlu kita bantu, sedekah untuk orang mati. Dan begitu seterusnya, Bu. Itu sangat bahagia orang si mayat itu. Itu sebenarnya yang bisa membahagiakan orang yang sudah mati itu. Doa dan sedekah. Itu yang sudah jelas-jelas.
Ya, adapun yang lain kan jadi perselisihan para ulama, seperti baca Quran itu jadi khilaf ulama. Nah, kita kan cari yang jelas-jelas saja, yang tidak ada khilaf ulamanya di situ. Ya. Jadi itu diantara hal-hal yang bermanfaat bagi si mayat. Yang paling penting adalah doa dan juga sedekah. Dan ingat, jangan sampai niyah. Itu akan menyakiti hati dia. Jangan sampai niyah, meratap. Makanya kenapa dalam Islam itu wanita dilarang sering-sering datang kuburan kan? Bahkan Rasul mengatakan la'anallah zawarat, dalam riwayat zuwarat al-kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang suka ziarah kubur. Maksudnya suka ziarah kubur ini karena bahasanya pakai siagul mubalaghah. Zuwarat atau zawarat itu menggunakan siag al-mubalaghah, artinya yang sering-sering. Boleh sekali-kali tapi jangan sering-sering. Karena sering-sering ziarah kubur itu akan menggugah sehingga orang itu takut meratap. Ya, meratap itulah yang tidak boleh. Makanya cukuplah para wanita ini berdoalah dalam solat-solat, dalam sujud, terutama dalam sujud ya. Itu yang paling efektif dalam sujud, karena kedekatan kita dengan Allah itu saat sujud. Minta saat sujud. Minta saat sepertiga malam. Itu sangat bahagia orang-orang yang ada di kuburan dengan doa-doa kita kepada mereka, dan itu yang dinanti-nanti. Nah, ini juga diantara hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang bisa membahagiakan mereka. Wallahu alam. Saya kira cukup, sudah hampir setengah 12. Taib, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang setelah mulai kita lebih tempat terus adalah lalu orang meratap di kuburan, maka orang yang meninggal akan merasakan tidak tenang. Yang namanya kan bukan apakah pengaruh orang yang meratap tersebut tidak merasa tenangnya itu bagi orang yang soleh kah, atau bagi orang yang diazab? Maksud anak, apakah orang yang soleh merasakan juga ketika ada keluarganya yang anak-anaknya beliau tersebut? Iya. Ya, apakah termasuk juga orang yang beriman ataukah di luar orang beriman gitu ya? Kalau kita melihat hadis-hadis tentang masalah larangan niyah, Bu, itu umum. Ya, sangat umum. Seperti Nabi SAW mengatakan isnatani fin nasi huma bihi kufrun. At-ta'nu fin nasabi wan niyahatu 'alal mayyit. Dua perkara kalau terjatuh maka jatuhlah dalam kekufuran. Salah satunya adalah mencela nasab dan meratap orang mati. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW mengatakan bahwa sebab di antara azab kubur itu, maksudnya si mayat itu merasa tersiksa dengan azab itu adalah biniyahatil hayy, karena ratapan orang yang hidup. Jadi di sini tidak dicerita orang yang ada di kubur, tapi cerita orang yang meratap. Berarti siapapun orang yang dikubur, apakah dia orang soleh, apakah dia orang baik, kalau diratapi gitu ya, maka dia akan tersiksa hatinya. Ingat, tersiksa hatinya bukan tersiksa badannya ya. Diazab di sini bukan azab fisik, bukan. Tapi merasa sedih dia di dalam kuburannya. Kenapa kok saya walaupun sudah mendapatkan nikmat kubur kok diratapi? Saya sudah senang di sini. Sehingga dia akan merasa sedih juga gitu, si mayat yang ada di dalam kuburan itu. Makanya dilarang. Kenapa kemudian Nabi menganggap niyah itu sebagai dosa besar? Karena menyiksa hatinya orang yang sudah meninggal, walaupun dia orang baik. Ya, walaupun dia orang baik, ibunya soleh,
bapaknya ibunya soleha, bapaknya soleh kemudian meninggal, anaknya pula toleh gitu ya, nggak jelas gitu, akhirnya meratap, maka akan tersiksa itu ibu bapaknya. Maksudnya tersiksa batinnya, sekali lagi ya, bukan jiwanya, bukan badannya disiksa, dan maksudnya batinnya tersiksa. Ya, jadi tidak ada ketenangan jadinya. Dia sudah tenang masih juga diganggu. Itu maksudnya. Wallahu a'lam. Wa ya. Bagaimana cara membahagiakan orang yang meninggal tadi ada dua sebab, banyak berdoa dan banyak sedekah. Yang Anda tanyakan Ustaz, ketika Allah memilih dia sebagai orang yang soleh, Ustaz, tentu saja seperti yang Ustaz sampaikan tadi, dia ibarat orang yang tertidur dan tidak merasakan apapun kecuali kenikmatan. Yang Anda tanyakan dengan kaitan bacaan terakhir ini, Ustaz, apa saja bagi orang yang sudah mendapat kenikmatan, yang dia sudah tertidur dan yang merasakan kebahagiaan dalam surga, ketika ada anaknya atau kerabatnya yang mendoakan dia, apakah doa itu bisa menaikkan derajat dia? Iya. Tentu, kalau dia mendapatkan nikmat kubur kemudian kita doakan, kita kirim, maka itu sebagai syafaat. Akan diangkat lagi derajatnya. Makanya ada seorang ibu dijelaskan dalam sebuah hadis itu, dia tidak banyak beramal, tiba-tiba diangkat derajatnya. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, aku kan tidak banyak beramal, kenapa kau angkat derajatku? Apa kata Allah? Bistighfari waladaki, karena istighfar anakmu kepadamu, diangkat derajat. Kalau dia orang baik, makin diangkat derajatnya dengan pengaruh doa-doa anak-anak yang soleh semasa hidupnya. Maksudnya begitu. Ya, wallah. Iya. Ketika orang-orang yang meninggal tersebut, Allah sudah menentukan ketika dia beramal soleh, itu kan sudah diutus dua malaikat dan dua Ya, alhamdulillah. Kalau dia orang baik, kemudian anak-anaknya tidak baik, itu kan disebabkan karena apa dulu ya kan? Apakah orang tua ini sudah berusaha mendidik, tapi Allah takdirkan anak pula jadi fitnah, maka orang tua berlepas diri karena dia sudah mendidik. Pamannya dari kecil ibu sudah berusaha nyekolahkan di tempat yang baik, di pesantren, bawa guru ngaji, di rumahnya pun luar biasa. Setelah besar pula, tiba-tiba orang tua meninggal, anaknya pula terkena pergaulan bebas, jahat, akhirnya futur, tidak istiqomah, akhirnya tidak soleh kan? Maka orang tua ini tidak ada hubung kait dengan anaknya. Sebagaimana Nuh alaihi salatu wassalam ketika berusaha mengajak Kan'an naik ke atas perahu, ya bunayyarkam ma'ana, naik wahai anak, tapi Kan'an tak mau. Akhirnya Allah mengatakan, sudah tinggalkan, innahu laisa min ahlik, dia bukan keluargamu lagi. Jadi kalau orang tua sudah berusaha mengarahkan, tapi anak pula yang berbelok, itu orang tua tidak bisa disalahkan, artinya tidak akan menanggung dosa anak ya. Tapi kalau orang tua soleh sendiri membiarkan anaknya gitu ya, maka dia akan kenal dosa anaknya, karena dia tidak bertanggung jawab. Dia akan terpengaruh di situ, dan dia pun pasti akan mendapatkan hal-hal dalam kuburan kan, karena itu kan termasuk dosa. Orang tua membiarkan anaknya tidak bertanggung jawab kan dosa.
Iya jelas, karena dia berbuat dosa lah kan gitu. Di dunia aja berbuat dosa. Orang tua membiarkan anak kan dosa. Jelas dosa anak. Bahkan itu termasuk durhakanya orang tua kepada anak. Seperti yang dulu pernah saya ceritakan, ada anak dilaporkan sama orang tuanya ke Amirul Mukminin Umar bin Khattab karena jahat. Kata orang tua ini, wahai Amirul Mukminin, hukum anak saya, jahat dia sama saya, kata. Akhirnya Amirul Mukminin lihat dohir kasusnya, hampir mau menghukum anak itu. Kata anak itu cerdas, tunggu dulu wahai Amirul Mukminin, bisa enggak saya bicara, kata. Kata Amirul Mukminin, bicara. Anak ini mengkiaskan, Amirul Mukminin saya enggak bercerita, kata. Ada orang membeli seorang budak wanita. Kemudian digauli budak wanita itu. Setelah hamil dia tidak suka kehamilannya, dia hanya ingin gauli saja. Lahirlah kemudian dari budak itu anak laki-laki. Karena tidak suka dari awal, tidak punya keinginan punya anak dari budak, akhirnya dibiarkanlah anak itu sampai besar, akhirnya jahat. Kira-kira wahai Amirul Mukminin, yang disalahkan bapaknya, tuannya, atau anaknya kalau itu jahat? Kata Amirul Mukminin, ya bapaknya lah salah. Kata anak itu kisah itu saya ini, kata. Maka Amirul Mukminin mengatakan, tutup kasus. Sebelum anakmu durhaka kepadamu, engkau sudah durhaka kepada anak. Kan itu ceritanya. Ya, jadi tidak semua durhaka itu berasal dari anak orang tua pada anak pun bisa durhaka gitu maksudnya. Ketika tidak mendidik kan, berarti kan dosa besar, dia melanggar karena tidak bertanggung jawab. Sementara Rasul mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ul, kalian itu pemimpin dan akan ditanya setiap kepemimpinannya kan. Ya jelas pengaruh itu, dosa anak itu akan terbawa kalau itu kesalahan orang tua. Ya, wallahu a'lam. Tadi Ustaz sampaikan amal soleh yang tidak umum tempat tadi, yang silakan belum dijawab Ustaz. Yang pertama, ketika kita dalam majelis. Yang kedua, ketika di dalam kuburan dalam bentuk manusia. Terus yang selanjutnya, yang kedua di akhirat, ya ketika dalam bentuk catatan. Iya. Jangan sampai karena orang tua yang keluar. Kemudian karena anak itu ingin menjaga tersebut, saya nonton apakah boleh atau tidak, apa orang tuanya betul Itu harta waris. Harta waris dibagi, dijual. Karena wasiat itu tidak boleh di atas kebatilan. Wasiat itu harus yang baik. Itu kan wasiat jangan dijual, kemudian meninggal, nanti jadi ribut ahli warisnya. Ya kan, wasiat itu yang baik. Kalau yang tidak baik kan tidak perlu ditaati. Kalau sampai kemudian cerai-berai gara-gara warisan, sebaiknya nggak apa-apa melanggar wasiat, karena wasiatnya kan tidak sesuai dengan syar'i. Harusnya kan tidak begitu wasiatnya. Kalau saya mati bagi kan itu harusnya. Itu wasiat yang benar. Maka sebaiknya dibagi, Om. Kalau tidak masalah. Iya, sekarang generasi anak pertama mungkin tidak ada masalah. Nanti yang satu mati, kemudian datang pula anaknya.